selamat siang pemirsa. Assalamualaikum. Saya Gita Febika kembali hadir menjumpai Anda dalam High School Forum. Dan ini sedikit berbeda gitu karena kita akan berbincang-bincang dengan pelajarnya juga, kemudian guru-gurunya juga dari SMK Pelayaran. Ini dengan tema bentuk dukungan SMK Pelayaran terhadap program pemerintah bidang kemaritiman. Seperti apa jelasnya, kita perkenalkan dulu narasumber di studio. Ada Pak Dedi Sulistyo, ahli nautika tingkat 3, Kepala Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga ya. Selamat datang Pak Dedi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kemudian ada juga Kanit Shipboard Training ya. Bu Puri Astuti, Bu Puri panggilannya ya. Oke, ini juga ada tarunanya, ada Syarif Hidayatullah, panggilannya Syarif ya. Oke, nah nanti sebelum ngobrol nih mengenai SMK Pelayaran itu sendiri, kemudian apa sih yang menarik dari sekolah ini gitu ya. Kita simak dulu VT yang berikut ini. Oke, ya. 14 badan kontrol aktif. Apa itu hot work? Salah satu hot work adalah welding. Sore. Sore. Sini di praktik kerja bangku bos. Ini adalah hasil praktik dari taruna-taruna SMK. Ada berbagai macam alat praktik dari ruang otomatis. This is water visual Samudra. Motor vessel yang Samudra, please all. Kita akan mempraktekkan pengamatan muatan. 4, 3, 2. Iya, baru aja kita simak VT ini dari teman-teman tim jurnalistik ternyata Pak ya. Dan hadir di sini juga, halo tim jurnalistik. Ramai juga di sini ternyata ya. Oke, ini tadi kita bisa melihat di VT tadi beberapa aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik dari SMK Pelayaran gitu ya. Dan ini mungkin buat saya juga hal yang baru, dan buat bisa di rumah barangkali yang anak-anaknya tertarik gitu buat masuk ke SMK Pelayaran gitu. Mungkin sebelum ke visi dan misi dan lain sebagainya, aktivitas juga, kemudian program apa saja di sekolah. Untuk Pak Dedi nih Pak, ini kan Kepala Kompetensi Keahlian Nautika Kapal Niaga. Nautika ini semacam apa sih Pak, bisa jelaskan ya? Jadi untuk program keahlian di sekolah kami, SMK Pelayaran Wira Samudra, ada dua. Yang pertama adalah Nautika Kapal Niaga, yang kedua adalah Teknika Kapal Niaga. Jadi secara singkatnya, untuk Nautika Kapal Niaga ini adalah jurusan yang nantinya untuk mendidik anak taruna-taruna kami kelak setelah lulus dan kemudian bekerja di kapal, mempunyai 3 skill fungsi. Yang pertama adalah fungsi navigasi, yaitu mengendalikan keseluruhan dari pergerakan kapal itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi penanganan dan pengaturan muatan di kapal. Yang ketiga adalah fungsi untuk manajemen operasional dari kru keseluruhan di atas kapal. Jadi secara untuk Nautika Kapal Niaga, singkatnya seperti itu. Oke, berarti berat juga jadi seorang nakoda Pak ya, tanggung Iya, jawabnya betul luar sekali. biasa ya. Itu seluruh whole kapal loh, Iya, gitu kan. harus dia Nah, ini. tapi untuk Bu Puri sendiri, ini kan Kanit Shipboard Training. Iya. Ini apa sih yang diberikan gitu Bu, ke taruna-taruna? Karena kan gini ya, kita kan kepelautan. Jadi tapi sekalipun kita sekolah pelayaran, di situ kita tidak mengkhususkan anak harus ke pelayaran nantinya. Jadi kita masih banyak opsi. Nah, untuk urusan-urusan yang masalah kepelautan itulah diurusi dengan yang namanya Kanit Shipboard Training, atau kalau biasanya orang sebutnya kapal latih.
gitu. Nanti untuk pengurusan dia praktikumnya di kapal, kemudian dia nanti pralanya, ujian-ujian kepelautannya, demikian. Oke, berarti termasuk juga nanti kalau misalnya ada yang pengen gitu untuk bekerja di kapal luar negeri gitu, itu juga bisa dibantu di sini gitu. Oh iya, iya, memang kan kita kan semua gitu ya? dari sekolah, termasuk oke. nanti penempatan anak pralang, kita harus memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pelayaran. Oke. Gitu. Jadi kita memang harus aktif gitu mencari perusahaan-perusahaan yang siap bergabung dengan kita. Kami juga di sekolah melatih anak kami supaya siap bekerja. Nah, setelah itu kami akan memilih dari mereka ini manakah yang memang dianggap dia memang layak dan sudah memenuhi kompetensi untuk kami kirimkan ke kapal-kapal yang memang sesuai dengan kompetensinya. Wah, berarti enak banget ya Taruna YSMK Pelayaran ini sudah ada opsinya gitu begitu ya, udah nggak bingung ya, karena sekolah juga bertanggung jawab untuk nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, nanti saya juga akan tanya ke Syarif gitu, kenapa sih dia masuk ke SMK Pelayaran gitu ya, apa yang mendasari gitu dia masuk ke sini. Tapi sebelum itu kita simak dulu pesan-pesan yang berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro for a better future. Assalamualaikum pemirsa. Dengan bangga kami mengajak Anda untuk lebih terlibat dalam siaran kami dan menjadi selebritis acara-acara TV-ku. Jadilah bintang dengan menghubungi kami melalui video call di acara-acara live kami, melalui unggahan media sosial Instagram, Twitter, maupun Facebook. Dan tentu saja silahkan tampil mempesona melalui acara-acara baru kami. Mari bersama TV-ku, saatnya kita jadi bintang. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinuse kite kudasai. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif, menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas, siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Iya, nama di High School Forum bersama saya Gita Febika, dan telepon kita buka nih buatannya mau nanya-nanya ke narasumber kita dari SMK Pelayaran di 35697 3 kali. Dan kita lanjut lagi, tadi udah ke Bu Puri, ke Pak Dedi juga gitu kan. Ini ke Syarif nih, tarunanya nih ya. Syarif nih, mungkin pertama nih kamu memutuskan oke, akhirnya aku masuk ke SMK Pelayaran. Apa sih mendasari gitu atau latar belakangnya? Dulu dari orang tua sih, dari biaya belum bisa mencukupi sampai kuliah. Dipikir juga kalau biaya SMA, masuk SMK itu sama saja. Saya pikir, saya putuskan, saya mau masuk SMK, tapi yang bisa langsung bekerja. Jadi saya nanti selalu bisa langsung bekerja. Saya juga masih punya adik, nanti bisa bantu biaya. Oke. Saya putuskan, saya cari di internet, saya cari di SMK Pelayaran Samudra. Saya tertarik di situ, kompetensinya juga bagus. Program setelah lulusnya bekerja di kapal juga
bisa menjamin kehidupan saya nanti, saya putuskan masuk sekolah pelayaran. Oke, tapi kamu tertarik nggak gitu sama, mungkin kan mata pelajaran juga pasti beda gitu dengan sekolah biasanya gitu ya. Nah di sini tadi saya juga tanya nih, berarti hitung-hitungan semua ya Pak ya? Iya gitu. Nah, kamu gimana nih? Ya dari program Nautika Kapal Niaga memang semuanya basicnya menghitung. Mulai kita dapat menghitung muatan, alur pelayaran. Di laut kan di situ nggak ada rambu lalu lintas. Kalau ada Semuanya kita full laut di situ, jadi kita di mana bisa menentukan posisi alur pelayaran kita jalannya di mana. Jadi di situ kita dapat menentukan ya lewat hitung-hitungan itu. Oke, dan sepanjang ini ini kamu kelas 12 ya? Ya. Kelas 12. Nah, dari mungkin dari awal masuk sampai sekarang nih ada kendala nggak sih ketika kamu mempelajari pelajaran yang diberikan oleh guru di SMK Pelayaran? Ada kendala itu pasti namanya dari belajar. Tapi dari sekolah kita ada organisasi karya ilmiah remaja ya. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan belajar, nanti kita ada program lagi belajar malam. Jadi nanti gitu juga. Ya nanti kalau ketika ada murid yang kekurangan untuk belajar, dia dipandu lagi di situ. Oh, ini ada belajar malam juga. Ada. Kalian benar belajar ya? Iya. Belajar malam, saya dulu bermain gitu. Karena di sekolahan memang. Soalnya nanti belajarnya juga di kampus lagi. Di kampus. Dan dengan pantauan itu. Pantauan dari guru-guru juga. Iya, karena memang kan kita sesuaikan dengan kehidupan di kapal, kita 24 jam. Dan sama teman-teman terus ya bakalannya ya. Iya. Oh begitu. Tapi gini nih, ini kan bentuk dukungan SMK Pelayaran Wira Samudra di program pemerintah dalam bidang maritim. Ini seperti apa sih Pak Dedi? Jadi untuk dukungan SMK Pelayaran Wira Samudra terhadap program maritim pemerintah, terutama yang pertama adalah program tol laut dan juga Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama dalam sekitar 4 tahun terakhir kita selalu mengirimkan taruna-taruni kita untuk presentasi ke siswa-siswa SMP di Kota Semarang maupun di sekitaran Kota Semarang. Jadi yang pertama adalah memberikan wawasan kepada anak-anak SMP tentang gimana sih dunia pelayaran, gimana sih dunia maritim pada umumnya, dan khususnya untuk profil sekolah kita. Yang kedua, dukungan kita kepada program pemerintah di bidang kemaritiman adalah kita selalu berkomitmen untuk mematuhi regulasi-regulasi yang diterbitkan baik itu oleh Kementerian Perhubungan maupun Organisasi Maritim Internasional yaitu IMO. Hal itu kami buktikan tahun ini kita mendapatkan sertifikat approval dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, jadi itu adalah sertifikat pengakuan bahwa program pendidikan dan pelatihan kami di bidang pelayaran khususnya untuk program ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4 sudah diakui oleh pemerintah dan juga organisasi maritim internasional. Dan untuk tidak semua SMK pelayaran di seluruh Indonesia mendapatkan approval, Mbak. Jadi ada 197 SMK pelayaran yang ada di seluruh Indonesia, hanya ada 11. Ada 11 yang mendapatkan approvalnya, termasuk kami. Itu data per Juli kemarin. Nah, ini berarti kan memang ada program unggulan di SMK Pelayaran Wira Samudra gitu, sehingga dia bisa mendapatkan approval tadi ya. Nah, tapi kalau untuk Bu Pur ini Bu, sebetulnya program unggulan apa sih gitu yang menjadi kebanggaan dari SMK Pelayaran gitu, sehingga tadi tidak semua SMK Pelayaran mendapatkan di Indonesia loh, cuma 11 doang yang mendapatkan approval. Ini seperti apa? Karena memang begini ya, persyaratan dari Dirjen Perhubungan Laut sendiri yang untuk Indonesia dan juga IMO untuk sekolah-sekolah yang standar approval itu kan cukup banyak, baik dari segi sarana, baik dari segi manajemennya, juga lulusan. Yang paling penting adalah kompetensi lulusan anak-anaknya. Makanya dari kami itu tetap kami mengikuti ketentuan yang dari IMO dan juga dari Dirjen Perhubungan Laut, di mana pola pendidikan kami juga disesuaikan dengan kehidupan di kapal. Makanya anak-anak di sekolah kami tidak pernah sepi. Kita 24 jam pasti kita selalu ada anaknya. Karena seperti di kapal juga kita ada penjagaan. Gitu. Di sekolah terus dong nih. Tidak semua di kita ada rollingnya. Jadi sesuai dengan di kapal kan dia ada jam-jamnya. Jadi memang ya kita sesuaikan seperti kehidupan di kapal. Sehingga nanti ketika anak sudah selesai di sekolah kami, kemudian dia
ke dunia kerja tidak kaget lagi. Seperti ini loh dunia kapal. Oke, karena udah diperkenalkan sebelumnya di SD setelah SMK gitu ya. Oke, tapi nih Dek, kalau untuk Syarif sendiri apa sih yang menarik gitu? Pasti banyak mata pelajaran, pasti banyak aktivitas. Tadi kita lihat di VT juga, tuh kegiatannya macam-macam loh. Iya. Gitu. Ini yang paling bikin apa yang mungkin berkesan dan menarik buat kamu nih apa nih? Kalau saya sendiri kan berhubung sini saya menjabat menjadi wakil komandan batalion. Jadi di sini saya mengatur operasional Taruna. Oke, jadi di situ saya mengatur belajar caranya memimpin itu gimana. Jadi di situ semua organisasi kegiatan Taruna ada di bawah bimbingan dari komandan batalion dan diwakili saya. Jadi semua kegiatan di situ saya menentukan gimana lancarnya Taruna, dia belajar bisa, organisasi bisa berjalan, dan juga sistem ketarunaan juga dapat berjalan. Di situ saya bisa belajar caranya memimpin, dan insya Allah nanti bisa berguna saat saya bekerja nanti. Wah, amin. Itu harapannya juga ya. Ini menjadi komandan batalion wakil batalion. Nah, ini untuk menjadi seorang komandan batalion maupun wakilnya. Ini gimana sih? Ada seleksinya. Iya. Soalnya kalau kita nih sekolah kan, oke ini ada ketua OSIS itu ya sembarangan, prestasi dan sebagainya. Kalau ini seperti apa sih Bu? Sampai akhirnya Syarif terpilih nih jadi wakil. Ada seleksi akademiknya ada, kemudian seleksi fisiknya, kemudian secara dari kepemimpinannya. Kita ada tesnya semua. Jadi kan setiap hari itu ada, walaupun kami sepertinya tidak melihat, tapi kami memantau bahwa anak-anak ini yang berpotensi untuk memimpin. Kita kembangkan. Kita kembangkan, kemudian kita pancing mereka untuk ikut dalam seleksi. Kemudian kita seleksi, kita lihat lagi dari berbagai anak, ada sekitar 1 kali rekrut itu kan banyak ya yang daftar. Nah, tapi kita hanya sedikit yang mengikuti, yang bisa kita pilih. Dari puluhan anak yang ikut seleksi, hanya 24 anak yang kita pilih untuk mereka bisa memimpin batalion kami. Gitu. Yang kami percayai untuk mereka memimpin Taruna. Gitu. Dari prestasi akademik gitu. Ya. Terus dari fisik juga. Gitu. Ya rata-rata perutnya semua gitu. Ya, karena memang begitu tuntutan dari kami seperti itu. Jadi nggak hanya tidak bisa Taruna hanya pintar dalam hal melayarkan kapal, tidak bisa, tapi dia juga harus pintar bagaimana cara bersosialisasi, memimpin anak buahnya tetap kompak, tetap kursa. Dan harus, itu yang paling penting. Kalau di kapal hanya 1 kapal di tengah laut dengan 21 orang, kalau dia tidak bisa kompak, bagaimana nanti kapalnya bisa ini? Iya ya. Nah, kalau misalnya dalam dunia kerja kita butuh teamwork. Di sini juga sangat dibutuhkan apalagi kehidupan di kapal gitu ya Syarif ya. Tapi ini gini deh, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Puri juga, ini butuh kompetensi nih. Jadi diharapkan nanti lulusan dari SMK Pelayaran Wira Samudra ini benar-benar punya kompetensi yang bagus gitu. Sehingga nanti ketika besok dia bekerja pun mudah gitu. Tapi untuk guru-guru sendiri, para pengajar juga di SMK Pelayaran Wira Samudra memang menyiapkan hal ini nih Pak. Pak Dedi. Iya, sesuai visi misi kami ya Mbak. Jadi visi kami adalah menyiapkan perwira pelayaran yang berwawasan kebangsaan, profesional, andal dan kredibel pada tingkat kompetensi keahlian ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4 berdasarkan standar nasional dan internasional. Nah, apa itu ahli nautika dan teknika tingkat 4? Jadi untuk pengawakan sebuah kapal, sebuah kapal itu di top manajemennya adalah nahkoda. Di bawahnya ada perwira kapal dan di bawahnya lagi ada ABK. Nah, sertifikat ahli nautika adalah sertifikat yang bisa digunakan lulusan dari SMK Pelayaran Wira Samudra nanti untuk bekerja sebagai level perwira di atas kapal. Jadi asistennya nahkoda. Seperti itu. Jadi memang ketentuan dari nasional maupun internasional bahwa semua pelaut yang bekerja di atas kapal harus memiliki sertifikat kompetensi, dan range-nya itu ada dari sertifikat kompetensi dasar 5, 4, 3, 2, 1. Untuk bekerja di kapal sebagai ABK saja yang diperlukan adalah sertifikat kompetensi tingkat dasar. Namun untuk sebagai perwira sampai nahkoda itu dari range dari sertifikat kompetensi kelas 5 sampai dengan kelas 1. Dan alhamdulillah untuk lulusan dari sekolah kami nanti kelak lulusannya adalah ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4. Jadi untuk level 4 sertifikat tingkat 4. Yes. Ini ada penelpon nih Pak. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, dengan siapa ini? Dari Sarah di Semarang. Oke, silakan Mbak Sarah. Mbak, saya mau tanya.
Saya kan mau menyekolahkan anak saya di SMK Pelayaran Wira Samudra. Apakah ada asramanya ya? Oh, apakah ada asramanya? Oke, terus ada lagi Mbak Sarah? Udah Mbak, gitu aja. Oke, iya terima kasih. Dan ini saya juga pengen menanyakan itu. Saya kan tadi banyak kegiatan dilakukan di sekolah. Iya. Soal asrama ini memang ada atau? Kalau asrama gini ya, kita ini kan memang kita perencanakan pada tahun depan ini kita sudah ada asrama yang ada di dalam sekolahan. Nah, karena keterbatasan kami juga, jadi sementara ini kami bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Jadi rumah-rumah warga itu yang menyediakan kos-kos itu kita jalin kerjasama dengan beliau-beliau. Jadi kita jalin kerjasama, anak kita tempatkan khusus di tempat-tempat yang kita sudah bekerja sama, dan di setiap tempat itu kita sediakan satu penanggung jawab, yaitu dari anggota staf batalionnya. Jadi kita pantau terus, walaupun mereka di luar sekolah, tetap kita pantau. Jadi kita tahu misalnya anak kok jam 10 malam ada yang keluar dari kos, itu kita tahu. Langsung kita panggil ke sekolah, kita proses. Seperti itu. Ngeri juga ya, saya cabut-cabut ya. Iya, nggak boleh, karena memang gini, kebanyakan di sekolah kami itu tidak dari Semarang. Oh, kebanyakan dari 90% dari luar Jawa, dari luar Semarang. Luar Semarang, dan ya? bahkan ada yang di luar Jawa. Makanya kami mempunyai tanggung jawab karena kami dititipi oleh orang tua. Kalau kami tidak menjaga mereka dengan sebaik-baiknya, namanya anak di usia segitu, dengan dipisah dari orang tua, takutnya nanti ketika mereka bebas di kos, tidak ada pengawasan, kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu menjadi menjadi tanggung jawab kami gitu. Tanggung jawab si apa? Sarif. Ya. Makanya kalau ada taruna yang ketahuan dia melanggar peraturan, tidak langsung ke taruna yang kita tegur, komandannya dulu. Gitu. Karena kan sudah kita kasih tanggung jawab. Berat sekali. Nanti kita juga tahu sebenarnya pekerjaan paling beratnya Syarif ini apa gitu, selaku wakil komandan batalion gitu ya. Tapi nanti selepas pesan-pesan yang berikut ini, jangan kemana-mana. Iya, Anda masih bersama kami di High School Forum bersama SMK Pelayaran Wira Samudra. Dan telepon kita buka lagi ya di 356973 kali. Tadi sebelumnya Mbak Sarah juga udah telepon ke sini menanyakan soal asrama. Dan tadi ternyata sudah bekerja sama dengan beberapa warga gitu ya, untuk rumahnya ditinggali dan dititipi. Judulnya gitu ya Mbak ya. Oke, tapi tadi sekarang sekolah juga sudah mulai menerapkan semacam pendidikan mental dan karakter gitu ya, karena di zaman sekarang itu sangat penting gitu. Nah, ini kalau untuk di SMK Pelayaran sendiri, ini seperti apa sih? Kalau pola pengajarannya? Pola pengajarannya ya, jadi kami memang begini, kita sesuaikan dengan kehidupan di kapal juga, di mana anak juga harus memiliki mental yang kuat. Jadi kami juga di situ ada pendidikan fisiknya, setiap pagi anak harus apel pagi, kemudian ada kegiatan olahraganya yang membentuk itu. Kemudian dia juga kita terapkan tanggung jawab. Jadi anak dipasrai bagaimana ketika dia diserahi, kamu jaga seperti di kapal. Saat dia melakukan jaga, dia bertanggung jawab penuh pada kondisi di sekolahan. Jadi kalau ada apa-apa di sekolah, ya dia harus bertanggung jawab. Demikian. Kemudian juga kita adakan ekstrakurikuler, banyak ekstrakurikuler ya di tempat kami, termasuk juga yang di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Gitu, kita bekerja sama juga. Nah, juga kita ikutkan ini lomba-lomba juga. Perlombaan juga ya, gitu. Tapi yang lebih penting dari kami bahwa seperti pesan dari kepala sekolah bahwa anak-anak kami selain dia memiliki kompetensi sebagai pekerja nanti yang berkualitas, mereka juga harus memiliki jiwa kursa, jiwa sosial yang tinggi, jiwa yang cinta kepada kebersamaan, gitu. Cinta kepada lingkungan. Jadi walaupun kelihatannya dia keras gitu, tapi hatinya harus lembut. Gitu. Tapi hatinya nggak baperan ya? Nggak boleh gitu. Jadi memang kalau dilihat memang dia harus tegas. Harus. Tapi pada satu situasi tertentu dia harus bisa mengambil keputusan secara bijak. Nah, itu dia. Itu mungkin yang paling susah ya, Syarif. Makanya ini memang pendidikannya untuk menjadi staf ini kan yang paling berat. Nah, setiap hari dia harus kena gembleng terus. Gimana kamu selama ini digembleng rasanya, Syarif? Ya mungkin itu akan menambah tanggung jawab saya sih.
ketika saya kurang koordinasi, ada masalah di Taruna, nanti saya yang ditegur. Ketika saya tidak tahu masalahnya itu apa, itu memang salah saya. Jadi saya harus dapat mengawasi Taruna secara 24 jam melalui staf saya ya, di bawah saya itu, kita awasi semua kehidupan Taruna. Jadi mereka mau apa, kita awasi, tapi mereka tidak merasa bahwa itu menekan mereka. Oke, benar. Oke, tapi gini, tadi Bu Puri kan sempat membahas mengenai ekstrakurikuler gitu ya. Nah, disebutkan apa aja Bu ekstrakurikuler di SMK Pelayaran? Banyak ya. Ada sepak bola, futsal, gitu. basket, ada silat, renang, paskibra. Dan pasti semua bisa renang ya kalau pelayar ya. Pasti. Oke, ya kan harus gimana gitu. Oke, tapi gini, kalau Syarif ini ikut ekstrakurikuler apa? Kalau saya fokus di paskibra sama di pedang pora. Oke, pedang pora itu buat yang ngantar-ngantar itu ya? Buat pernikahan, tapi juga buat di pemakaman nanti juga ada pedang pora. Oke, dan itu wajib nggak sih Bu kalau pedang pora? Enggak, itu ekstrakurikuler aja. Termasuk ekstrakurikuler ya, tapi memang kalau pada event-event tertentu tetap kita gunakan, apalagi bagi mereka yang sudah menjalin hubungan dengan kami ya, khususnya alumni-alumni itu tentu kami adakan untuk seperti itu. Oke. Nah, tapi ini pertanyaan saya dari tadi, ini saya penasaran gitu. Ini kan juga ada tidak hanya laki-laki yang sekolah di sini ya, karena perempuan pun juga jumlahnya lumayan ya Bu ya. Lumayan. Dan termasuk juga Bu Puri ini ternyata dulu pernah bekerja di kapal. Nah, ini luar biasa loh. Berapa lama Bu? Sekitar 6 sampai 7 tahun. Sekitar 6 tahun atau 7 tahun ya. Wah, dan akhirnya sekarang udah ngajar aja ya paling. Udah pensiun di paling aman gitu. Tapi ini deh, ini mungkin kalau untuk Pak Dedi sendiri Pak, ini kan pasti ada perbedaan SMK Pelayaran Wira Samudra dengan SMK lain. Nah, ini apa sih perbedaan yang mendasar gitu? Ya, yang pertama adalah sistem pembinaan siswa ya di sekolah kami menggunakan sistem tarunaan karena memang kelak lapangan kerja mereka adalah di kapal. Di kapal itu butuh tingkat kedisiplinan yang tinggi, fisik serta mental yang prima. Ya, yang kedua adalah dari segi kurikulum pendidikan. Jadi untuk di sekolah kami SMK Pelayaran Wira Samudra kita berada di bawah 2 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan dan yang kedua adalah Kementerian Perhubungan. Jadi kurikulum yang sedang kami gunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 versi 2017 adalah sinkronisasi dari 2 panduan kurikulum yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi Kementerian Pendidikan sebagai tanggung jawabnya untuk melaksanakan Undang-Undang Pendidikan untuk standar nasional pendidikan dan juga Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang penyediaan SDM pelaut dan juga keselamatan pelayaran. Itu kita memakai 2 kurikulum yang tersinkronisasi. Jadi untuk pelajaran yang normatif adaptif kita pakai yang dari Kementerian Pendidikan, namun untuk pelajaran yang produktif kita pakai yang dari Kementerian Perhubungan karena itu adalah kurikulum asli yang dihasilkan oleh organisasi internasional maritim ya. Jadi diadopsi oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan dikasihkan ke kita. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke. Dan ini kan berarti kan ini dalam hal mensinkronisasi ini kan pasti susah nggak sih Pak gitu? Gimana tuh? Ya susah ya. Jujur saja itu susah karena berarti kita anak yang punya 2 bapak seperti itu ya kan. Beda, dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan pun sampai saat ini belum mesra-mesra amat masalah kurikulum. Butuh pendekatan lagi kayaknya. Tapi ya at least sejauh ini anak-anak juga diberikan sistem pendidikan yang terbaik gitu ya dari sinkronisasi 2 kayak tadi Kemendikbud dan juga Perhubungan laut gitu ya. Oke deh, ini kita undang lagi penelpon di rumah di 35697 3 kali untuk langsung interaktif dengan mereka juga. Dan kalau ada telepon, oke, kita terima dulu aja kali ya. Halo, selamat siang. Halo. Iya, dengan siapa ini? Iya, Diana. Dengan Bu Diana, di mana Bu? Di Pedurungan. Iya, silakan Bu Diana. Iya, gini kan. Saya mau anak saya itu kan perempuan, tapi dia tuh suka banget sama yang namanya ya kayak kelautan kayak gitu. Nah, rencananya itu anak saya itu pengen masuk ke SMK Pelayaran Wira Samudra. Jadi itu kan tadi kan saya kan dengar juga ada asramanya ya. Nah, itu kalau misalnya untuk perempuan sendiri
itu gimana? Soalnya kan saya khawatir kan ya, anak saya kan perempuan, tapi pengennya ke pelayaran. Nah, itu untuk jurusannya sendiri tuh jurusannya apa? Kemudian gimana untuk perempuan sendiri? Soalnya kan militer banget kan pastinya. Iya. Biasanya ada ketakutan orang tua gitu ya. Itu aja Bu Diana? Ya, gitu aja. Iya, terima kasih. Nah, ini gimana nih tadi? Saya juga kan tadi mikirnya ada perempuannya beneran ya Bu ya. Iya. Gimana nih? Gini, kalau masalah asrama tadi, kami sudah memisahkan. Jadi memang kos-kos itu sudah kami plotkan. Ini yang khusus untuk putri, ini yang untuk putra. Jadi tidak ada satu kos itu kok untuk putri Campur dan putra, gitu tidak nggak bisa. bisa. Nah, kalau dia kosnya putri juga penanggung jawabnya juga putri. Oh, jadi nggak gitu. mungkin Syarif masuk ke putri gitu Nggak ya? boleh. Pengecekannya pun juga harus yang dari Taruni. Oh, harus Taruni. Iya, Oke. Taruni gitu. Nah, kemudian kalau untuk pendidikannya sendiri, karena memang kalau di kapal juga tidak bisa dibedakan pekerjaannya. Ya memang kalau secara khusus ya yang wanita memang ada sendiri, tapi kalau secara pekerjaan umumnya ya memang kita, karena memang di kapal juga sama pekerjaan, bebannya sama. Gitu. Maka juga kita pendidikan mentalnya di sekolah juga sama. Antara perempuan dan juga laki-laki sama gitu Iya, ya? kecuali pada, karena wanita kan ada kondisi-kondisi khusus ya, kecuali pada kondisi-kondisi khusus gitu. Karena bagaimana ya, kita kan yang kita terapkan kan jiwa kursanya, kebersamaan. Jadi jangan sampai kalau perempuan ini terlalu kita backup, kemudian tidak pilih kasih kita jadinya. Jadi sama-sama, kalau saya suruh mereka push up semua sama-sama. Begitu. Jadi sama-sama jadi gitu. muridnya Bu Puri ya. Memang untuk, jadi pada akhirnya ketika mereka nanti mau lulus, itu seperti mereka tidak lagi teman, tapi menjadi saudara. Keluarga gitu. Iya, ya, keluarga. gitu. Sampai kapanpun kalau namanya kita senior junior itu, walaupun kita sudah lulus, kita sudah tua pun masih kita hormat kalau dengan senior. Masih gitu. Itu biasa katakan dari para taruna. Pasti seperti gitu. itu. Iya, Ya? jadi walaupun mungkin sudah punya cucu mungkin barangkali, tetap kalau ketemu senior junior pasti itu pasti mengenal ya. Iya. Dari Itulah, senior karena junior dari gitu sekolah ya. itulah kita terapkan jiwa kursanya, jiwa saling menghargai senior, juga mencintai juniornya. Demikian. Itu dia. Nah, tapi tadi Bu Diana juga menanyakan mengenai jurusan. Ini jurusan yang tepat nih mungkin untuk anak Bu Diana. Oke. Kalau jurusan tuh sebenarnya kalau dari Dirjen Perhubungan Laut sendiri tidak boleh kita membatasi bahwa karena gender seseorang harus hanya jurusan ini saja. Enggak, berarti enggak. Tapi gini, bisa seorang perempuan bisa masuk ke teknika ataupun bisa masuk ke nautika. Tapi kalau mungkin dilihat karena pekerjaannya, jenis pekerjaannya akan lebih baik kalau dia masuk ke jurusan nautika karena lebih ringan. Kalau teknika kan bagian mesin, nanti bawa barang-barang berat, dia bongkar mesin yang segitu besarnya, main oli, main kunci ya. Nah, tapi ada juga ada perempuan-perempuan yang dia bekerja di, ya ada gitu. Di kapal juga ada perempuan-perempuan yang dia bekerja di bagian mesin, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kebanyakan yang tadi nautika tadi nautika, ya. kebanyakan nautika. Wah, luar biasa. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya, menarik sekali. Ternyata banyak yang kita dapatkan dari SMK Pelayaran Wira Samudra. Kalau pengen tahu lebih seperti apa lagi, jangan kemana-mana, tetap di High School Forum. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan telepon kita buka lagi ya di 356973 kali. Dan untuk Syarif nih, kita tanya ke tarunanya gitu. Tadi kita udah bicara mengenai ekstrakurikuler. Ternyata banyak, dan yang kamu ikuti adalah Pedangpora dan juga Paskibra gitu. Oke, tapi kalau untuk fasilitas nih, karena sekolah itu juga pasti didukung dengan fasilitas yang harus memadai gitu ya, karena itu untuk siswa-siswinya sendiri. Tapi kalau fasilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Pelayaran ini apa aja sih yang kamu dapat? Fasilitas yang diberikan sekolah ada bermacam-macam dan cukup memadai. Ya, salah satu contohnya di ruang belajar mengajar, di situ disediakan proyektor LCD. Jadi di era multimedia kan belajarnya bisa lebih memahami di situ, dan juga untuk kegiatan praktik kita juga cukup lengkap dalam laboratorium, baik itu laboratorium umum dan juga laboratorium kejuruan, dan juga ada juga perpustakaan yang cukup lengkap di sekolah kami. Jadi sekolah
memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di Taruna. Karena ternyata ini 70% itu adalah praktek, Iya, 30%-nya adalah teori Teori gitu. yang begitu tuntutannya. Balik gitu ya. Nah, karena kan memang kita kan tujuannya begitu mereka lulus sudah siap bekerja, bukan lagi katanya, bukan lagi ya katanya harus begini gitu ya. Prakteknya gitu Iya. pada dia. Ya, kita mencetak lulusan yang memang lulusan benar-benar lulusan SMK, bukan lulusan sastra yang belajar teori seperti itu. Gitu, ya betul. Oke. Begitu. Dan kalau misalnya tadi berbicara mengenai prospek kerjanya gitu Pak. Ya. Ini Pak Dedi ya, mungkin gimana sih dengan prospek kerja mereka? Tadi seperti Syarif bilang juga sudah banyak berharap gitu. Kalau misalnya nanti begitu lulus dia langsung mendapatkan pekerjaan gitu. Nah ini gimana? Ya. Untuk prospek lulusan kerja untuk pemegang sertifikat kompetensi ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4 itu masih sangat luas. Jadi saya berikan data dulu Mbak. Boleh. Kita dari ini tahun 2015 jadi International Shipping of Chamber. Jadi itu adalah asosiasi pemilik kapal di seluruh dunia. Berarti tahun 2015 Indonesia menempati urutan keempat sebagai pensuplai perwira pelayaran di kapal-kapal internasional. Kita urutan nomor 4. Yang pertama adalah China, Filipina, India, dan nomor 4 adalah kita. Indonesia. Ya, tahun 2015. Pada tahun itu juga lembaga tersebut melaporkan bahwa tahun 2015 terjadi kekurangan perwira pelayaran sejumlah 16.500 di seluruh dunia pada waktu tahun 2015. Jadi ada shortage, demand sama supply-nya nggak imbang. Nggak imbang. Gedean demand-nya daripada supply-nya. Terus juga di tahun 2015 juga dari INSA, jadi Asosiasi Pemilik Kapal Seluruh Indonesia. Ya, jadi pada tahun 2015 karena memang surveinya itu biasanya tiap 5 tahun sekali ya Mbak, dari internasional maupun dari nasional. 2015 kita butuh pada tahun itu kita butuh 14.000 perwira pelayaran pada tahun 2015. Nah, sedangkan kemampuan kita dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan termasuk kami yang di bawahnya itu adalah 7.000 perwira pelayaran per tahun. Jadi setiap tahun untuk kebutuhan perwira pelayaran Indonesia pasti short. Jadi maka dari itu lulusan dari SMK Pelayaran Wira Samudra yang memiliki kompetensi sertifikat ahli kompetensi nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4, lapangan pekerjaannya masih sangat luas. Baik mau nanti bekerja di kapal-kapal dalam negeri yang berlayar di perairan nasional maupun kapal-kapal luar yang berlayar di perairan internasional pada daerah-daerah tertentu seperti Asia Tenggara dan juga Timur Tengah. Oke. Nah, ini Bu, ini berarti kan sudah ada lulusan-lulusan dari SMK Pelayaran yang memang dari sekolah juga sudah terus memantau gitu, ada yang kerja di kapal asing ataupun Indonesia. Dan ini jumlahnya seberapa banyak sih, Bu Puri? Kalau sampai hari ini sih banyak ya Mbak ya. Jadi memang kami selalu jalin komunikasi dengan mereka. Ada yang sudah kebanyakan di Timur Tengah ya, di Timur Tengah, kemudian di Malaysia, di Singapura itu juga banyak. Kemudian kalau di Indo sendiri juga, kalau waktu dulu-dulu kan cenderung pelaut itu larinya keluar gitu. Tapi zaman yang sekarang-sekarang ini kan memang disuruh kembali dulu ke Indonesia. Kita kan juga negara kepulauan. Nanti kalau semua lari keluar yang menjalankan kapal di dalam siapa? Iya, yang ngurusin siapa ya? Itu berarti Pak Dedi dan Bu Puri aja. Dulu kan di Timur Tengah dia. Kita tarik dulu ini kembali ke urus itu yang di Indonesia dulu nih, bantu-bantu di sini. Gitu. Nah, ini menarik nih Pak Dedi, ini kan pasti juga bisa dibilang kayak misalnya Syarif dan juga teman-teman taruna lain gitu kan menjadi terinspirasi gitu. Karena tadi Bu Puri juga sempat cerita kalau udah 6 tahun nih bekerja di kapal gitu. Dan Pak Dedi ternyata juga dulu pernah berlayar sampai ke Timur Tengah gitu. Dia kembali lagi ke sini, diseret lagi ke sini. Iya, untuk membantu sekolah pelayaran. Nah, ini pengalamannya gimana tuh Pak? Yang mungkin bisa diceritakan ke adik-adik ini. Ya, yang pertama adalah itu, makanya kita pendidikan karakter di sekolah kami adalah penting karena untuk seandainya nanti bekerja di kapal luar, krunya itu mix ya, jadi banyak yang campuran China, Filipina, India dan juga orang-orang Egypt sana, jadi bahasa budaya mereka kan beda ya. Banyak mereka kan keras-keras, orang timur kan kalem, santun, jadi memang makanya pendidikan mental dan juga karakter fisik itu kita tekankan, dan juga masalah bahasa, komunikasi. Kemampuan bahasa gimana itu Pak? Kita mengakui bahwa Indonesia
untuk secara skill kepelautannya ya itu diakui oleh dunia internasional. Tapi untuk masalah bahasa kita kalah dari Filipina sama India karena mereka dari SD SMP itu emang udah pakai bahasa Inggris mereka kan. Nah, makanya untuk tahun ini kita mulai menggalakkan apa namanya untuk textbook pelajaran kita pakai textbook yang in English yang murni dari buku-buku dari organisasi internasional yang AIMO. Kita pakai teks aslinya. Tuh kan, gimana nih Syarif? Susah nggak belajarnya? Tadi soalnya kan tadi ini menarik ya karena kan emang kemampuan bahasa tuh harus kamu punya gitu ya. Sejauh ini belajar gimana? Ya mungkin dari awal-awal sih untuk mengikuti prosesnya susah. Tapi kan semakin lama semakin nambah kosakata ya. Kosakata semakin bertambah, kemampuan semakin bertambah, mungkin malah menjadi kebiasaan juga, jadi gitu. malah bermanfaat bagi kita tuh lebih banyak di situ. Soalnya kalau bicara dengan bahasa Inggris pun itu juga beda-beda ya, di bidang komputer beda, kelautan juga beda gitu kita ya. ada Inggris maritim sendiri, Nah, makanya kamusnya kan berbeda juga. Nah itu dia, saya juga Inggris maritim sih nggak bisa itu. Nanti bisa apa? Berarti emang ada sama ini khusus tapi dictionary-nya khusus gitu ya. Khusus istilahnya beda. Istilahnya beda. Oke, nanti kita akan sambung lagi Bu Puri, Pak Dedi dan juga Syarif, tapi selepas komersial break yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di High School Forum dan ini mungkin segmen terakhir buat Pak Dedi. Ini kira-kira apa nih Pak program sekolah ke depan gitu untuk meningkatkan kualitas para lulusannya ini Pak? Ya, yang pertama adalah kita untuk kedepannya sedang melaksanakan program penambahan dan juga modernisasi peralatan-peralatan praktik di sekolah kami, di lab-lab kami. Yang kedua adalah karena industri maritim sekarang trennya adalah menomorsatukan keselamatan kerja atau K3, maka mulai tahun ini di kegiatan belajar mengajar di kampus kami khususnya untuk praktik-praktik di laboratorium kami menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan juga keamanan. Jadi taruna-taruna praktek nggak asal praktek, instruktur bersama taruna sebelum melakukan praktek-praktek di laboratorium yang memiliki potensi bahaya kerja seperti di workshop, di engine room, welding shop maupun untuk yang jurusan nautik di area-area latihan pengangkatan, area latihan pengoperasian jangkar, kita setiap instruktur dan taruna akan melakukan risk assessment dulu, penilaian risiko kerja. Jadi praktek itu risikonya apa sih? Nah, setelah itu akan kita tentukan alat pelindung diri apa yang harus kita kenakan untuk melaksanakan praktek tersebut. Dan juga harus ada izin kerjanya. Jadi praktik harus ada izin kerja sebagai paperwork, sebagai bukti bahwa praktek itu telah disetujui dan semua bahaya dan resiko kerjanya telah dianalisa. Ya seperti itu. Jadi juga sebelum praktek untuk manajemen meeting keselamatan kita akan selalu adakan. Jadi tahun ini kita genjot bahwa setiap praktek dan kegiatan belajar mengajar di kampus kami kita terapkan sistem manajemen keselamatan. Tadi kita juga bisa lihat VT-nya ini pemakai safety juga. Memang harus begitu. Harus begitu ya, jangan lupa gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk Bu Puri nih Bu, ini terakhir mungkin apa sih harapannya gitu kepada taruna-taruna yang ada di SMK Pelayaran? Harapan kami ya, kami sebagai guru di situ, kami berharap buat lulusan-lulusan kami nantinya akan bekerja di kapal-kapal sesuai dengan kompetensinya. Walaupun nanti mungkin ada beberapa anak yang tidak menuju ke pelautannya, nah, mereka tetap memiliki mental yang sudah mereka terima di SMK Pelayaran Wira Samudra gitu. Jadi juga karena di sekolah kami ini juga cukup banyak aktivitasnya ya yang kami sampaikan ke anak-anak bahwa walaupun kamu nantinya tidak di kapal bukan berarti kamu terus harus berleha-leha bisa santai, tidak bisa begitu karena dalam hidup kan kita tetap harus terus berusaha gitu ya, berjuang. Jadi itu yang kita selalu terapkan ke anak bahwa hidup itu berjuang. Jadi susah dulu baru kalau mau senang nantilah kalau kamu sudah berjuang
nanti baru kau akan merasakan Wah, ini senangnya. kayaknya Bu Puri itu merasakan banget ya, Chef, ya. Susahnya tuh rasa banget gitu. Kita pernah soalnya. Karena kita juga Pernah menjadi mereka. Karena kita Oke. dididik seperti itu, maka kita tularkan kepada mereka bagaimana kamu harus berjuang untuk mendapatkan yang kamu yang ingin Wah, kamu dapatkan. gitu. Jadi gitu. benar-benar ya tidak memandang gender perempuan atau laki, Iya, tapi harus iya. semua berjuang Iya. bersama di SMK Iya, ini gitu betul, ya. betul. Oke, tapi kalau untuk Syarif, apa nih harapan nanti setelah lulus mau kemana gitu? Ya untuk harapan mungkin saya tetap mau ambil dari kepelautan. Mungkin nanti setelah lulus ada program layar 1 tahun berala, saya jadi kadet, di situ belajar. Jadi tetap saya mau ke kepelautan sesuai tujuan awal saya, dan saya berharap dari sekolah juga dapat membantu saya untuk kedepannya jadi lebih lancar, lebih mudah, tapi tetap saya dapat bertanggung jawab atas pilihan saya itu. Betul gitu. Dan tadi ada program layar juga ya Bu ya berarti? Iya. Ya? Ada. Jadi kita memang Habis lulus Setahun. iya, peralanya 1 tahun. Praktek lautnya memang 1 tahun. Gitu. Dan itu semua, jadi nanti kalau udah kelas 12 lulus mereka langsung perala? Iya, perala. Tidak, kalau sudah kelas 12 mereka ikut UN, ujian nasional, lulus SMK, itu kita banyak pilihan. Jadi bagi mereka yang ingin melanjutkan ke kepelautannya, praktek 1 laut di kapal, itu melanjutkan ke situ yang untuk mendapatkan ANT ATT 4. Tapi bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lain, itu juga masih bisa, masih terbuka lebar. Tuh banyak opsi gitu. Banyak ya? opsi, Oke. ya. Banyak opsi di kami gitu. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Dedi, kemudian Bu Puri dan juga untuk Syarif. Terus semangat ya buat teman-teman juga, dan jangan capek buat memimpin teman-teman itu. Ya. Saya terima kasih dan sukses buat SMK Pelayaran Wira Samudra. Salam Ya. Bu buat Bapak guru di Siap, sana. terima kasih. Dan saya Gita Febika pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung di High School Forum. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.